Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Receh bersama saya Taufik Prayoga. Pada segmen kali ini kami akan membahas tentang potret pendidikan di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Selamat datang. Selamat datang, senang bisa bergabung, berbagi di konten channel Ruang Receh yang Terima kasih atas kesediaannya untuk sharing. siap. Jadi gini Prof, kita kan ketahui bersama bahwa saat ini pendidikan di Indonesia itu mengalami tantangan yang sangat besar karena pandemi COVID-19. Kita bisa lihat dari masalah sistem pembelajaran yang tadinya sistemnya tatap muka langsung sekarang terdisrupsi menjadi sistem pembelajaran daring atau online. Selain itu, UN yang setiap tahun diselenggarakan, tahun ini semua siswa baik dari sekolah dasar sampai menengah itu lulus tanpa UN. Bagaimana pandangan saudara mengenai realitas tersebut? Oke, baik. Ya, hari-hari ini dunia global semua berbicara tentang 4.0 ya. 4.0 revolusi digital ya, 4.0 gitu ya. Jadi kalau saya menangkap highlight tadi 4.0 tentunya akan berdampak pada yang disebut dengan disruption. Jadi perubahan gradual, perubahan yang secara radikal, jadi semua akan tergusur dengan tataran-tataran hidup baru. Tataran hidup baru. Ya. Tentu saja menangkap realitas pembelajaran daring di pandemi COVID-19 ini adalah sebuah jawaban bahwa jargon 4.0 itu tidak sekedar jargon tapi benar adanya. Jadi mau tidak mau perubahan pembelajaran pendidikan termasuk pembelajaran daring itu adalah menangkap momentum dari 4.0 karena saat ini kalau kita tengok pembelajaran daring kan menggunakan teknologi internet informasi. Ya. Jadi kalau saya tarik ke dalam konsep konsep hidup itu, jadi perubahan sebuah keniscayaan. Di mana ada perubahan pasti di situ ada kemajuan. Jadi pembelajaran daring akibat COVID-19 adalah salah satu momentum perubahan sistem pembelajaran kita supaya lebih baik. Itu kalau saya periksa dengan konteks 4.0. 4.0. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Gini Prof, maksudnya perubahan itu kan tidak bisa, mungkin nggak semua orang bisa menerima ya perubahan yang secara mendadak. Baik misalkan gini, sistem pendidikannya sendiri dari penyelenggaranya, yaitu lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, guru, siswa, bahkan sampai orang tua murid itu yang saya lihat saat ini itu mereka belum bisa menerima perubahan yang sistem pembelajaran tersebut tadi, yang tadinya secara tatap muka datang ke sekolah, belajar dan lain sebagainya, sekarang harus belajar di rumah dengan prasarana yang seadanya kalau sekarang itu. Nah, menurut Anda apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi tantangan tersebut, perubahan-perubahan tersebut? Baik, yang pertama dan yang utama tentunya adalah kesiapan mentalitas manusianya. Mentalitas manusianya. Saya kutip satu konsep hidup dari seorang filsuf eksistensialisme, Albert Camus. Ya, dia menulis sangat cantik sekali dalam bukunya The Myth of Sisyphus. Judul bukunya tadi. The Myth of
Sisyphus. ya. Jadi bagi Albert Camus itu hidup suatu absurditas, suatu tidak kejelasan hidup bagi kamu semacam itu ya. Jadi hidup itu dia ibaratkan seperti raja yang namanya Sisyphus tadi ditulis dalam novel tadi. Sisyphus itu adalah seorang raja yang seumur hidupnya dikutuk untuk mendorong batu ke ujung puncak gunung. Setelah batu tadi didorong sampai di ujung, batu itu akan kembali turun ke bawah. Dan raja itu akan kembali turun ke bawah lagi untuk mendorong. Berarti batu prosesnya terus dari bolak-balik atas ya? bolak-balik berputar seperti itu. Itulah yang dimaksud hidup absurditas menurut kamu. Jadi prinsipnya kan gini, kalau secara cepat-cepat saya kasih contoh ya. Hari ini saudara Taufik bahagia. Ya, misalkan gitu. Walaupun pada Ya ke depannya belum tentu gitu. Jumat mendatang saudara Taufik akan bersedih hati. Jumat depannya dapat Bahagia. uang miliaran. Saudara Taufik akan Di mimpi tapi itu. akan senang. Itu kan terus saja berputar-putar semacam itu ya. Ya. Toh pada akhirnya yang dihadapi adalah kematian. Itulah yang dimaksud dengan absurditas, hidup tidak jelas. Berarti Terus berputar-putar semacam itu. Jadi kalau kita tarik ke mentalitas, ya manusia harus siap dengan hidup yang absurd tadi. yang nggak jelas. Yang nggak jelas. Jadi hari ini kita digebuk oleh COVID-19. Boleh jadi esok lusa ada pandemi lain lagi. esok lusa akan datang kapal Nuh yang menyelamatkan umat dari COVID-19. Itu kan terus ya. berlanjut. Jadi yang pertama mental untuk menerima kenyataan. Mental menerima kondisi. Kenyataan siapkan dulu. Oke, yang kedua terkait pembelajaran yang berbasis IT tadi itu, saya sendiri selama semester ini mengajar menggunakan media daring, ya. Baik WhatsApp, Zoom, Microsoft Teams dan macam-macam, semua saya coba semua. Tapi betapapun itu sudah saya coba, itu masih memiliki kendala terkait tidak meratanya sarana dan prasarana. Berarti ada dosen siap dengan sarana prasarana, mahasiswa tidak siap. Bahkan banyak yang tidak siap ya berarti. Mahasiswa siap, dosen juga ada tidak siap. Jadi pemerataan sarana prasarana ya, baik ya laptop, gadget, pemerataan jaringan internet itu masih menjadi masalah yang mencuat. Jadi saya kira langkah pertama adalah kedua adalah pemerataan sarana prasarana yang mendorong pembelajaran daring supaya prosesnya lancar, tiada hambatan. Oke. Itu kedua. Sekarang yang ketiga, culture, jadi budaya. Ya, masyarakat Indonesia tentu punya akar budaya yang berbeda dengan negara-negara tetangga macam-macam. Jadi kita sendiri itu kan dihegemoni oleh budaya-budaya Barat. Ya kalau kita periksa ya, kan kalau sekarang nggak cuma Barat, K-pop juga, ya, budaya Korea. Ya, budaya Korea, Barat, luar macam-macam gitu. Jadi ya kendati kita dikepung budaya itu, tapi saya periksa kita masih belum, masih konservatif lah, masih ada sisi-sisi itu. Jadi untuk apa ya, menguatkan pembelajaran berbasis daring, tentu saja culture budaya yang konservatif itu lambat laut perlu kita kikis untuk siap menangkap perubahan-perubahan yang ada. Berarti pada intinya itu kita harus mendorong masyarakat untuk lebih melek teknologi ya. Maksudnya para orang tua, bahkan yang di desa-desa itu harus
pemerintah harus menyediakan sarana prasarana, terus mendorong untuk lebih melek, memberikan ibaratnya semacam pelatihan atau apapun itu, biar mereka tuh lebih melek teknologi agar bisa menggunakan sarana metode pembelajaran secara daring gitu ya. Ya, boleh jadi. Jadi saya pikir kalau kita terlalu berharap pada pemerintah, saya pikir kurang bijak. Jadi permasalahan ini kan seluruh variabel harus kita periksa, harus kita tengok. Jadi semua harus bergerak bersatu bersama serempak untuk sama-sama mensukseskan pembelajaran daring. Tapi gini Prof, ini kan COVID-19 ini kan kita nggak tahu ujungnya di mana ya. Maksudnya entah itu bulan depan, bahkan mungkin tahun depan itu belum selesai. Kalau melihat situasi apalagi di Indonesia yang semakin hari semakin bertambah banyak yang positif. Nah, kalau kondisi ini terjadi secara terus-menerus, mau nggak mau kita, sistem pembelajaran kita untuk pendidikan di Indonesia itu akan terus melakukan pendidikan daring atau online kan. Nah, menurut saudara, kalau misalkan ini terus dengan proses pendidikan daring ini, dampaknya bagi pendidikan kita itu seperti apa? Dampaknya itu. Ya tentu ada dua segmen dampak yang bisa saya apungkan di sini, dampak baik dan dampak buruk. Ya, dampak baiknya dulu saya ya kita beroptimis ya. Optimis. Dampak baiknya yang pertama, di situ akan sejarah hidup itu kan dialektika. Ini saya kutip dari konsep Hegel. Jadi sejarah hidup manusia itu dialektika. Jadi ada terjadi perubahan itu ketika ada satu pandangan dilawan pandangan yang berbeda, jadilah satu pandangan yang baru. Terus semacam itu. Jadi saya melihat pembelajaran daring ini di era pandemik ini adalah satu antitesis dari gambaran pendidikan yang lama. Ya, jadi ketika itu akan dibenturkan, nanti akan lahir sebuah sintesis baru. Jadi saya melihat pembelajaran daring ini akan mendorong siswa untuk sadar bahwa pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di kelas saja. Jadi akan meningkatkan kesadaran untuk belajar secara mandiri. Artinya literasinya, pengetahuan anak-anaknya itu juga akan semakin meningkat karena dia akan terbiasa dengan pembelajaran mandiri. Itu yang pertama. Jadi kesadaran siswa akan belajar tidak hanya di sekolah, dan dimanapun kapanpun itu akan semakin meningkat. Pertama. Kedua, masih baik ini ya. Jadi fitrah pendidikan itu, kalau saya baca dari sebuah buku karya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu judul bukunya Karya Ki Hajar Dewantara. Ya, dia menulis pendidikan itu hakikatnya bergerak bersama. Jadi tidak hanya di sekolah, orang tua pun punya kewajiban untuk menjadi guru di situ. Jadi dengan adanya ini menuntut partisipasi orang tua. Ya. Orang tua mau tidak mau harus ikut mengawal. Jadi ilmu pengetahuan atau strategi pembelajaran yang didesain guru untuk belajar di rumah tadi, orang tua perlu mengawal situ. Jadi akan membuka keran sumbatan yang tadinya sekolah itu pendidikan hanya di sekolah, itu akan dibongkar dengan konsep orang tua dituntut untuk melakukan menjadi guru juga di rumahnya, mengawal pendidikan daring ini. Itu kedua. Ya, masih dampak baiknya lagi,
akan muncul ekosistem pendidikan yang ya ini hakikat pendidikan. Saya pernah kebetulan saya mengajar teori pembelajaran. Nah, jadi ada satu pembelajaran ekologis namanya, ekologis. Jadi pembelajaran itu hakikatnya adalah melibatkan seluruh alam semesta ini. Jadi baik dari sisi mikrosistem, mesosistem, macam-macam, makro semuanya. Jadi pembelajaran itu adalah dukungan dari segala aspek, ya alam, ya orang tua, ya lingkungan, ya pemerintah. Jadi semua aspek harus bergerak tatkala pendidikan ingin berjalan sesuai dengan rule-nya. Itu dalil teori pembelajaran ekosistem. Jadi pembelajaran daring ini akan membuat ekosistem tadi itu akan bergerak. Karena kan tentu saja semua dituntut kan, semua orang tahu bahwa pembelajaran hari-hari ini diselenggarakan di rumah-rumah, gitu kan ya. Jadi orang-orang di situ dituntut untuk menyadari. Jadi ketika ada misalkan belajar tentang yang tadinya orang tua nggak tahu anaknya di sekolah ngapain aja, sekarang bisa tahu. Terus tetangga-tetangga juga bisa ikut mengawal kan gitu kan ya. Jadi pemerintah juga ikut mengawal anak-anaknya ketika bermain di luar saat pembelajaran daring, bisa saling mengingat, saling memberi contoh. Kan pendidikan tidak hanya transfer knowledge tapi etika juga dibangun. Jadi di pembelajaran etika dan etiket ini lingkungan harus memberi contoh, teladan. Ini kata Hajar Dewantara itu 1000 kata itu percuma, tapi satu teladan itu lebih tajam ya. Kira-kira gitu. Jadi akan membuka ekosistem pendidikan baru ya berarti yang lebih mendukung. Itu dampak baiknya. Ada 3. Dampak buruknya, saya periksa. Dampak buruknya tentu untuk pembelajaran yang skill ya, hard skill, praktikum. Praktikum itu kan butuh peralatan, butuh demonstrasi ya, butuh pengarahan intensif dari mentor, guru dan dosen misalkan gitu ya. Itu biasanya ke pendidikan profesi yang pendidikan vokasi SMK harus praktek. Ya di SMA juga kadang ketika kita belajar IPA, konsep kimia, konsep biologi kan macam-macam semua. Jadi punya kelemahan di sisi itu. Tetap seorang guru, mentor, dosen harus mendemonstrasikan dan mengawal. Jadi kira-kira itu dampak buruk yang paling menguat. Ya tentu saja betapapun masih muncul permasalahannya. Apalagi kalau misalkan nanti ke depan sarana pemerataan teknologinya belum bisa dilaksanakan, itu nanti pasti masih banyak masalah-masalahnya atau kendala-kendala yang dihadapi ya. Terus kemudian gini, Prof, kalau kita tarik di awal obrolan kita tadi kan Anda menyebutkan bahwa dengan pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu momentum untuk perubahan sistem pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik gitu. Kalau dari Prof sendiri itu harapannya apa untuk, maksudnya harapan ke depan untuk pendidikan di Indonesia itu seperti apa gitu? Harapan di masa mendatang COVID ini atau mendatang? Ya, katakanlah di masa COVID ini untuk jangka pendeknya kan. Oke, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang. Ya mungkin karena yang saya baca dari literatur itu, mungkin kita nggak akan pernah COVID-19 ini nggak akan pernah hilang gitu loh. Bahkan virusnya akan ada terus karena kita harus beradaptasi gitu kan dengan kondisi saat ini. Nah,
kalau seperti itu kan mau nggak mau sistem pendidikan kita juga harus beradaptasi kan dengan COVID-19 ini kan. Nggak cuman pola kehidupan kita, bahkan sampai sistem pendidikan harus beradaptasi gitu. Nah itu maksudnya harapan kedepannya itu gimana? Baik ya. Harapan saya kan pembelajaran daring, kelemahan masalah tetap terjadi ya, utamanya di sarana prasarana tadi. Jadi saya berharap pemerintah sebagai ya jenderal dalam memimpin pendidikan kita ya, utamanya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang membawahi sekolah-sekolah MI, MTS, ya, yang berbasis agama. Ya tentu segera memastikan sarana prasarana pembelajaran daring adil, rata, berimbang supaya tidak terjadi kemelut lagi. Soalnya kalau tidak rata pun nanti pendidikan tersampaikannya nggak setengah-setengah, seperempat juga ya. Jadi pertama sarana prasarana harus terus ditingkatkan. Ya tidak ditingkatkan itu harga mutlak. Harga mutlak berarti harus ada. Harus ada. Ya tentu saja kan pembelajaran ini akan berjalan lancar kalau sarana prasarananya ada. Jaringan internet semua lancar, semua terakses. Pastikan semua guru, dosen memiliki HP yang mutakhir, laptop yang mutakhir. Pastikan juga guru-guru literasi penggunaan media-media pembelajaran ini juga harus diperbanyak literasinya ke siswa pun juga sama, pastikan mereka bisa menggunakan. Dan tentunya untuk mencapai hal tersebut biayanya nggak sedikit ya. Karena memang kita memang benar-benar tidak siap secara sarana prasarana saat ini ya. Ya kita perlu tetap optimis lah. Ya, kalau itu pasti optimis lah. Itu jadi masalahnya, harapan saya semacam itu. Kemudian saya juga punya harapan pembelajaran daring ini adalah tempat pengasingan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya pernah baca buku judulnya Discourse and Method. Ini tulisan dari filsuf besar René Descartes. Dia dalam bukunya tadi menulis begini ya. Sekali waktu aku mengasingkan diri di desa kecil di Prancis gitu kan. Di situ aku bermimpi 3 kali. Pertama, aku bermimpi dihujani oleh badai. Kedua, aku bermimpi digulung oleh angin puting beliung. Dan ketiga, aku bermimpi dikepung oleh ratusan kertas. Dari mimpi itu Descartes memilih yang ketiga. Dia memilih berkawan dengan kertas di abad-abad 18-19 ya, ketika Descartes kertas itu adalah simbol ilmu pengetahuan. Jadi dalam pengasingan itu dia menemukan mimpi dan memilih menjadi orang yang berkawan dengan buku, dan akhirnya hingga kini dia dikenal menjadi filsuf matematikawan yang melegenda. Pemikirannya sampai kini tetap lestari. Ya, dan saya punya harapan di tengah pembelajaran daring ini yang memberi batasan orang berkomunikasi, mereka menyepi di ruang rumahnya untuk belajar, membaca buku, meningkatkan literasi dan akhirnya dalam pengasingan selama pembelajaran daring ini mereka bermimpi menjadi
ya intelektual seperti Descartes supaya Indonesia semakin maju. Semakin maju. Baik Prof, mungkin cukup untuk kali ini. Terima kasih untuk waktu dan sharing ilmunya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pembahasan kali ini kita harus bisa menjadikan COVID-19 ini sebagai momentum untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Taufik Prayoga. Salam receh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.